sesama muslim, cuma wajib kita kenal dulu. Kemudian nasihat juga sama yang kenal. Kalau orang nggak kenal kita nasihatin atau ibu nasihatin orang bisa ya? Enggak, saya belum kenal ibu, bapak belum kenal saya juga belum kenal, benar nggak? Jadi kita kenalan dulu satu-satu. Saat saya habis kenalan, saya kan ceramah lagi. Berapa? 200 keliling. Yang saya minta sebelum saya kasih salam, tolong yang main HP ini tutup dulu, kantongin. Kecuali buat merekam atau buat foto boleh. Tapi kalau nggak ada yang hal lain, tolong ditutup. Ini di zaman akhir nih, udah di tempat maulid, di masjid masih main HP. Saya nggak main, saya nggak pernah bawa HP. Padahal YouTube, saya punya YouTube, punya TikTok baru, Instagram ada, tapi saya gunakan sewajarnya. Di acara-acara di masjid saya nggak pegang, itu saya nggak pegang HP itu. Ya. Saya ngerokok, tapi rokok saya nggak bawa. Ya. Tahu tolong, saya kenapa di sini? Kenapa? Yuk, mari sebelum saya mulai, di mana aja, bukan ke saya aja, di mana aja. Nanti ada kiai juga bicara. Tolong jangan main HP. Kita hargai seseorang ketika bicara, HP-nya kita kantongin atau dimatiin. Yang merokok juga, yang merokok matiin. Bukan yang merokok dimatiin, rokoknya matiin. Oke? Siap? Siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para jamaah sekalian yang berbahagia, para kiai, para satizah yang begitu banyaknya, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, bukan tidak hormat, tapi gak punya catatannya. Jadi tak salah. Juga bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dari tadi minta saya diri, mungkin apa karena kurang ganteng, cakep-cakep banget ibu-ibunya, alhamdulillah pakai jilbabnya warnanya pink. Masya Allah, kayak angkot pondok labu. Mudah-mudahan semuanya sehat afiat. Apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi di awal saya bicara masalah rokok ataupun HP. Saya nggak bicara tentang hukum. Kalau kerana fikih, hukumnya tentu kita sama-sama tahu. Ada yang haramkan, ada yang makruhkan. Yang wajibin gak ada, yang sunahkan gak ada. Kalau bicara itu bagi yang makruh pasti bela diri. Saya gak bicara di ranah hukum, tapi kita ranah etika, adab. Karena Rasulullah dipuji oleh Allah Ta'ala adabnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apalagi tema di sini adalah kelahiran cahaya penerang dunia menjadi suri tauladan akhlak manusia. Suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah tentunya ikon Nabi Muhammad adalah adab, akhlak, etika. Jadi ketika bicara etika, adab, saya kasih contoh. Kira-kira pantas gak kita merokok di dalam istana negara? Apalagi kita berhadapan dengan Bapak Jokowi, atau waktu itu Bapak SBY, atau Bapak Pak Harto, atau presiden siapapun, walaupun bukan pilihan kita, apalagi pilihan kita. Kemudian kita ngerokok depan dia, kemudian di dalam istana, pantas gak? Gak pantas. Depan orang tua pantas gak? Gak pantas. Depan guru gak pantas. Jadi bicara etika gak pantas, apalagi dalam jadi kita gelorakan, kita semangatkan untuk muslimin, muslimat, terutama orang-orang Islam ini. Siapa lagi yang memuliakan masjid kalau bukan orang-orang Islam? Jadi
usahakan masjid ini jauh lebih mulia dari istana negara. Masjid ini jauh lebih mulia dari balai kota. Bahkan masjid lebih mulia dari rumah sakit. Tempat-tempat tersebut kan nggak merokok. Di busway merokok kan? Di kereta nggak bisa masa di masjid kita merokok. Tapi alhamdulillah saya lihat di sini nggak ada merokok. Bahkan ada tulisan yang dilarang merokok. Alhamdulillah, saya bahagia. Karena bukan soal peringatan Maulid aja, apapun bentuknya nggak bagus kita di dalam masjid kita merokok. Karena di rumah masjid ini adalah rumah Allah yang dikenal dengan Baitullah. Jadi bukan Mekah aja Baitullah, masjid ini pun Al-Mu'tabid Baitullah, tempat kita beribadah kepada Allah. Jadi alangkah baiknya, alangkah indahnya menjaga adab kepada Allah Subhanahu. Nanti udah selesai acara keluar masjid, jangankan ngerokok, nabun dagang dan mobilin. Benar? Sama saya kan kita nabun. Ya, bukan ngerokok lagi, nabun. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita harus tahu, kita ini adalah orang Islam yang beragama Islam. Tahu nggak Islam? Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang membahagiakan, yang membawa kabar gembira, membahagiakan manusia mulai dari dunia sampai akhirat. Nah, di Muqaddimah kitab Nasaihud Diniyah, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengeluarkan itu hadis, menulis itu hadis di awal kitab Ad-Dinu Nasihah. Saya tanya, ibu-ibu punya agama? Agamanya apa? Boleh kan nanya ya? Bapak-bapak semua remaja punya agama? Beragama? Agamanya apa? Baik. Tahu kata Nabi, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Jadi kalau beragama siap dinasehatin. Baik. Kalau nggak mau dinasihatin, maka dari sekarang diri pulang apa-apa. Ya, saya nggak marah juga, karena orang nggak beragama berarti saya hanya nasihatin yang beragama, yang nggak beragama nggak usah dinasehat, karena ad-dinu nasihah. Jadi kalian, bapak, ibu semua, kalau sudah beragama berarti siap dinasehatin. Nasihat itu bukan yang nasihatin sok tahu, bukan saya bodoh, nggak ngerti. Saya nasihatin bukan berarti yang masih pintar, bukan. Tapi saya yang menyambung lidah dari kitab-kitab ulama yang semuanya sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Gak habibnya, gak kiai ini, gak ustadznya. Ustadz ngetop tenar, ustadz kondangan, sampai ustadz kampung. Ustadz kondang maksudnya. Sampai ustadz kampung. Semuanya dikeluarkan itu bukan nafsunya, bukan sok-sok nasihatin orang, tapi semua sumbernya dari ulama, sumbernya dari Nabi, sumbernya dari Allah Subhanahu untuk keselamatan. Makanya siap ketika beragama harus dinasehat. Saya kalau nggak terima nasihat nggak begini. Saya kan muncul bukan tau jadi orang alim, bukan tau jadi ustaz, enggak. Badan saya. Tadi saya kasih tausiah pagi di sekolah SMK. Ya, kalian SMK yang sekarang tahun 2002-2023. Saya di tahun 80, kurang lebih saya masuk SMA tahun 89, mestinya 88, karena SMP saya nggak naik. Bukan guru ini, bukan saya bodoh, gurunya sayang ke saya. Faisal, jangan naik dulu ya, ibu masih cinta. 4 tahun saya. Kemudian saya sekolahnya SMA-nya di mana? Di Manggarai Utara, dikenal dengan Maut 7. Yang dulu sekolah anak-anak tahun 80 tahun 90 Maut. Ya, sekolahnya SMA-nya itu saya sebut SMA 24, masuk jam 2 pulang jam 4. Merokok aja di kelas. Sekolah bandar udah gak ada Pak. Ya di Manggarai ya ada, udah gak ada, udah ditutup. Ya sekolah salah-salah. Kenapa saya sekolah di situ? Bapak saya lagi jatuh. Biasa bayaran cuma 10.000, yang lain sekolah udah 30.000, masuk udah sejuta, itu 100 ribuan. Bayaran cuma 10.000, nggak bisa bayaran juga Pak. Sehingga
sehingga berhenti kelas 1. Makanya nikmati kita bisa sekolah, alhamdulillah. Jadi bukan ujung-ujung saya keluar dari orang alim, anak orang alim, kagak, belajar. Tapi karena ketika masuk Sadopa, masuk umur 19 tahun saya masuk Pak, saya siap dinasihati. Siap dinasihati, apapun yang saya lakukan gak baik dinasihati, saya gak ngambek. Saya terima kan, alhamdulillah begini. Kalau saya ngambek, baru sebulan saya belajar, berhenti saya. Paham gak nih? Ya, jadi kalau agama itu, kita seorang beragama dinasihati, kita wajib terima. Nah, pertama tuh, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Baik. Kemudian, kalau kalian benar-benar sudah beragama, tentu tingkatan naik lagi. Bukan hanya sekedar beragama Islam, mau orang beriman. Yang dikenal bukan muslimin lagi, tapi mukminin wal mukmin. Orang mukmin, orang mukminat jaminan surga dari Allah. Mau tahu gak ciri orang beriman? Mau gak? Salah satunya dengan nasihat, dengan peringatan, dengan kewaspadaan, pemberitahuan dalam agama, dirinya merasa bermanfaat. Alhamdulillah. Tapi kalau kesinggung, hati-hati, orang itu gak beriman. Jangan pakai nengok kanan kiri, jangan. Jangan curiga sama orang, hisap diri kita. Kira-kira kesinggung gak? Kalau kesinggung, kita belum orang Islam. Saya belum masuk tema nih. Kalau kesinggung, dia bukan orang Islam dan tidak beriman. Karena nggak siap dinasihati dan dia nggak terima, nggak jadi manfaat. Tapi kalau dinasihati, terima, dia Islam, kemudian kita bergembira, dia senang, bahkan menjadi manfaat, maka orang ini orang mukmin. Apa kata Allah? Wadzakir, ya Muhammad, kasih peringatan, kasih pemberitahuan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Mudah-mudahan nanti ada guru-guru kita yang akan bicara, saya juga sedikit, mudah-mudahan manfaat. Kalian merasakan manfaatnya, dikasih peringatan, peringatan tahu sendiri kan? Kalau kita lewat ada peringatan, awas anjing jalan. Itu peringatan namanya. Barang siapa memalsukan uang, peringatan bukan? Peringatan rada pedes. Lain dengan aja. Peringatan. Awas. Jangan zina, jangan korupsi, jangan begini. Alhamdulillah manfaat ya Allah. Terima kasih ya Allah tahu. Tuh orang beriman begitu. Tapi kan suwe orang nyinggung aja di sana. Beriman gitu. Bahkan ulama bicara tegas malah dikriminalisasi. Itu orang gak beriman. Kalau beriman, terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Habib, jadi kasih tahu saya gak diseksa di akhirat, saya gak korupsi. Ini malah dikriminalisasi. Orang gak beriman itu siapapun. Karena Allah katakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan ya Muhammad, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita siap dinasihati dan nasihat itu, peringatan itu menjadi manfaat buat kita. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita yang sudah berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita sudah duduk ngaji di sini di pengajian ya. Ada, alhamdulillah. Ini zaman sudah sangat jauh, sudah di akhir, bermacam-macam paham yang sudah keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan berani ngomong, aku sih males sholat. Buat apa sholat? Yang penting baik aja orang. Gue nyumbang aja anak yatim 1 juta orang, gue hajiin aja orang dengan miliaran, gak apa-apa gak sholat. Banyak begitu. Siapapun, karena menganggap apa? Dengan berbuat baik kami manusia itu tidak cukup. Karena penglihatan dia, orang yang sholat korupsi, orang yang sholat jahat, masih sholat tapi ngomongin orang, udah sholat tapi begini dan begitu. Akhirnya apa? Percuma sholat kalau begitu, mendingan juga gue kata nggak sholat gue baik. Paham di sini? Kalian harus tahu, sholat adalah tiang agama. Sholat itu adalah pertama syariat yang disyariatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW.
Sholat itu disyariatkan di tahun ke-10 kenabian di Mekah. Syariat yang lain di Madinah. Saya cerita yang besar dah. Haji, zakat, puasa. Ini yang paling berat ini. Yang wajib. Yang lain-lainnya syariat ada yang sunnah. Ini puasa, haji, zakat itu di Madinah. Tapi sholat ada di Makkah. Syariat-syariat yang lain disyariatkan di bumi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi sholat Allah tak pakai demikian. Allah undang Nabi Muhammad untuk datang menemui Allah Ta'ala, yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Langsung, tidak pakai perantara malaikat Jibril. Allah langsung ketemu Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril cuma nganterin dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Lepas itu malaikat Jibril nggak bisa menganterin, langsung yang ketemu Nabi Muhammad SAW. Betapa pentingnya sholat. Kemudian amal apapun yang kalian jalankan kalau nggak sholat nggak diterima Allah. Sholat dulu, karena sholat dengan benar maka yang lain amal ibadah jadi ikut baik. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama nanti dihisab di pengadilan Allah, main hitung-hitungan di pengadilan Allah di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain jadi baik. Tapi kalau sholatnya buruk, jelek, maka amal yang lain jadi jelek. Ibu jangan bangga, bapak jangan bangga dengan sholat. Gue udah sholat diterima, gue udah sholat, gue jadi orang baik. Belum tentu orang sholat jadi celaka. Kalau orang tahu bilang udah sholat sialan dangkalan, gue kami bilang begitu, itu baca surahnya. Fawailun lil musalli. Tapi jangan diputus. Celaka bagi orang yang sholat, makanya sunnahnya jangan diputus. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tuh sahun yang lalai. Sholat cuma nunggak-nungging doang, sujud doang, gak tanpa ilmu, gak pakai ilmu, rukun gak tahu, syarat gak tahu. Syarat-syarat kan kali kiblat, seluruh. Kapan syarat sholat tuh, contoh aja tuh kiblat di sana. Sekarang kita sholat gak ada kiblat. Syarat ada di luar sholat. Sebelum sholat kita memenuhi syarat. Ada kiblat. Sekarang kita gak ada kiblat, ada sholat. Letan, kira-kira sah ya? Sholatnya cepat banget. Nangis lagi. Oh, sholat tuh busuk, bukan mau kehilangan duit. Sholat Masya Allah. Nangis, cakep rukunnya, gerakannya cakep indah, sah gak? Kenapa gak sah? Tapi jawaban orang sekarang, jangan pakai memponis, jangan pakai menganggap orang lain begitu-begitu. Soal terima gak terima urusan Allah. Dia udah cakap udah sholat, ini terima apaan? Jangan sekarang tuh. Jawabannya kita diputuskan bahwasanya kita menilai orang, padahal bukan, kan syaratnya ada kiblat. Kalau nggak ada kiblat, paham gak? Itu baru syarat. Bagaimana dalam rukun? Orang yang ngerti tahu nih orang sholatnya kagak benar, kita kasih tahu hukum-hukumnya. Netizen. Jangan sok tahu, sholat yang terima Allah bukan lo. Begitu jawabnya. Banyak netizen, apapun hukumnya, ya sholat, ya zakat, ya puasa, kita terangin. Yang jadi sah di sholat begini. Soal sholat urusan Allah, yang terima gak terima Allah. Memang juga yang terima, yang bakso yang terima. Ya Allah, tapi kan ada syaratnya, ada ketentuan yang berlaku, ada hukum fikihnya. Itu saya contohin satu, termasuk juga syarat apa? Nanggung najis. Kira-kira kalau sholat gendong anak sah gak? Anak kita pakai pempes, di mana-mana ada najis, anaknya nggak najis tapi menanggung najis. Itu saya bicara fikih panjang ini. Yang berhubungan dengan najis, kita pegang tali, talinya ngikat kambing, kambingnya kan najis tuh, kambingnya najis tapi ini kan nggak cebok. Paham ya? Ada najis, kita pegang di dalam sholat, ada sah.
tanya orang-orang yang ngerti fikih. Bayangin, sekarang yakin produknya nggak najis, yakin celana dalamnya nggak najis. Udah belajar belum syariatnya bagaimana istinja yang benar? Kalau istinja yang nggak benar, ini satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang yang baik, berjuang luar biasa, ikut peperangan dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika wafat, Nabi ikut kuburin, Nabi sampai jingkrik-jingkrikan tuh begini. Kenapa? Saking penuhnya malaikat yang nganterin. Nah kalau orang beji siapa kalau meninggal yang nganterin malaikat? Belum tentu. Berarti orang Masya Allah. Tapi ketika Nabi masuk ke liang lahatnya, Nabi usap-usap liang lahatnya. Sahabat bingung. Kemudian nanya sama Nabi, kenapa? Nabi kasih tahu, mana keluarganya, mana istrinya. Mau diajak ngomong. Apa kata Nabi? Itu mayat mau dijepit tengah liang kubur. Berarti orang baik. Tapi ada Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini bukan sahabat yang jelek, ini cerita buat kita. Ini yang ahli surga untuk ada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita siapa yang menjadi yang lahat? Kalau masuk yang lahat ya lebih paling hamil. Kalau Nabi enak, malaikat takut. Makanya Nabi tanya sama istrinya, kerjaan aku ini orang ambil begini. Gak ada ya Rasulullah. Kalau sholat di belakangmu, Masya Allah, dipikirin kagak ada kesalahannya. Akhirnya istri begini kali ya Rasulullah. Dia ini suami saya kalau ikut sembahyang sama kamu terburu-buru takut ketinggalan jamaah. Jadi kayaknya istinjanya buru-buru, bukan istinja mati, buru-buru. Paham ya? Buru-buru takut ketinggalan jamaah. Makanya kalau mau sholat habis azan jangan buru-buru. Jadi buru-buru. Bisa jadi ada kencing yang tertinggal. Itu asbabul wurud. Turunnya hadis. Hadisnya apa? Tanazahu minal bul. Bersihkan kamu dari kencing. Fa inna amaka adabil gabr minhu. Sesungguhnya kebanyakan, paling banyak umumnya yang diazab di kubur adalah masalah kencing. Paham? Jadi apalagi perempuan di kubur ceboknya lebih banyak, main airnya lebih banyak, dahapnya itu diurut-urut di atas vagina gitu. Ini bukan joknya, ini tinggi. Kalau laki diurut-urut batangnya, kalau perempuan di atas doang yang benar. Kalau kencingnya udah beres, wudhunya ditanya lagi, wudhunya beres sampai kagak? Kalau wudhunya beres, semua beres, syaratnya beres, rukunnya beres, selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita serahkan urusan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Insya Allah diterima oleh Allah. Kalau diterima oleh Allah, bapak nanti dipilter oleh sholat. Tahu dipilter, ditamen, dibentingi mau sholat. Bapak gak bakal bikin perbuatan yang jelek-jelek keji dan munkar. Bukan kita punya kerjaan. La haula wa la quwwata illa billah. Ini ibu kesini, bapak kesini, langkah ibu ringan, bapak ringan. Allah yang gerakin, bukan bapak. Kalau Allah nggak gerakin, kita setruk nih. Ini saya bisa begini nih jalan. Allah yang gerakin, bukan saya punya kemauan. Kalau Allah nggak kasih jalan, ya jalan. Buktinya apa? Rumahnya dekat masjid, belum tentu bisa dapat ke masjid sembahyang. Benar nggak? Yang gerakin Allah. Depannya majlis taklim belum tentu dia gerak yang jauh datang. Siapa gerakin? Allah. Alhamdulillah. Paham di sini? Makanya yang terima Allah kita serahkan alhamdulillah. Ngaji jangan tinggal, duduk di majelis ilmu, terutama di sini ada pengajian. Kesian ustaz-ustaz kita di kampung-kampung udah nggak dihargai sama orang. Ngaji 2 bulan pakai sepeda dan datang 4 orang setengah. 4 anak gede, setengahnya anak kecil. Bener gak Bu? Ibu juga begitu sama. Apalagi anak-anak kita yang kecil ngaji museratu alim bata. Di sini ada pengajian anak-anak ya, alim bata. Alhamdulillah. Kira-kira bapaknya nganterin gak ibunya? Daftarin. Ada kan? Tapi kalau sekolah SD daftarin, bapak daftarin.
libur dulu cuti sama kantor, ngapain nganterin anak masuk sekolah SD. Iya. Tapi sekolah TPA, sekolah kampung, alim bata, ame guru ngaji, anaknya gak dianterin kuliah, anaknya Pak. SD gak ditanya sama malaikat, tapi alim bata ditanya ntar sama malaikat. Anterin, tuh anak datang mani ingusan, dikata anak yatim punya bapak. Dikata punya bapak, tapi anak yatim sendirian. Udahan, saya dengar dari ustaz-ustaz di kampung, alhamdulillah yang ngaji banyak sampai 100, alhamdulillah. Ada yang ngaji sampai 40, alhamdulillah. Besoknya dikasih kartu bayaran 5.000, 10.000, bubar baik. Pelit amat. Saya dulu ngajar di madrasah. Ada madrasah Umarul Falah peninggalan Habib Salim bin Toha. Tahu bayarannya cuma 50.000 sebulan. Kalau lihat bayaran ini kan jadi pemulung kayaan. Siapa mau di sini sebulan 50.000? Sehari nggak cukup. Tahun 2003 saya, 20 tahun yang lalu saya masih ngajar di madrasah. Di rumah ngajar alim bata, di madrasah ngajar alim bata. Madrasah salaf yang alim bata ngajarin sampai bisa. Alhamdulillah ini ahli guru ngaji juga coba tanya deh ngajarin anak ngaji. Udah 10 orang ngaji satu orang bisa setengah jam. Kesian gitu biaya orang kotor capek. Jadi hargain balik enak begini. Guru kampung begini. Saya kan awalnya jadi guru kampung Pak, bukan ujuk-ujuk langsung begini kan ya. Saya tanya ada anak yang nggak bayaran di perempuan anak sini bayarannya waktu itu cuma 10.000 murah gak? Sebulan 10.000. Saya periksa mungkin orang susah. Kalau dia orang susah, dia anak yatim, gak bayaran, mudah-mudahan saya bebaskan. Begitu guru agama gak baik, bisa lompat begitu banyak gak bayar dibebasin. Tapi kalau ada duit jangan boleh bayar subsidi jadinya. Saya tanya, Bapak masih ada? Ada. Saya nanya karena gak pernah diantarin kan. Jadi nggak tahu dia kata yatim atau kagak yatim. Tanya, ada bapak. Saya tanya, bapaknya ngerokok gak? Ngerokok Ustaz. Ngerokoknya apa? Samsu. Sehari dapat 2 bungkus. Kita kan? Samsu 2 bungkus sudah berapa ribu? Pada saat itu waktu itu sekitar 10.000-an. Sehari bapaknya bisa nyari duit 20.000 buat rokok. Tapi buat bayaran anaknya sekolah agama 10.000 sebulan. 20.000 bisa sehari, akal yang mana nggak bakal terima ini. Paham ya? Kalau orang nggak bisa bayaran sebulan 10.000 karena memang tidak makan tiap hari, makannya kayak orang minum obat 3 hari makan 3 hari pergi, baru saya percaya. Ternyata kan kagak. Jadi apa? Itu Allah yang yakin. Kalau buat kebaikan pelit, buat masjid, tadi disebutin, buat maulid, buat Isra Mi'raj, didatengin, ngomongnya banyak banget diterangin panjang. Begini ya, begini setengah jam itu harus 10.000. Panitia itu obat pagi dari setengah jam. Acara apa? 17 Agustus bawa nama Pancasila dan Bangsa. Isinya yang tidak menghargai pahlawan-pahlawan malah sedih cuma dangdutan, pakai keserono 100.000 nyumbangnya. 17 Agustus Masya Allah rayakan, tapi rayakan dengan menghormati para pahlawan, jangan buat sedih pahlawan. Jadi artinya apa? Ketika buat kepangean pelit, tapi buat kejahatan, buat maksiat, Masya Allah. Makanya intinya kembali lagi, hargailah guru-guru agama, ustazahnya, ustaz yang di kampung, kesian hidupnya. Beda kan kita belajar dulu. Tolong. Nih pegawai keras, kasih dulu Rasul. Itu orang dulu. Kalau sekarang gak mau tahu. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menghargai guru-guru agama. Jadi kembali lagi ingat, sholat itu hukumnya wajib, gak bisa ditinggal. Saya tanya, haji wajib bukan? Wajib. Kalau punya duit. Zakat wajib. Kalau punya zakat, punya duit. Kalau punya duit dizakatin. Puasa kalau sehat, kalau sakit boleh gak puasa. Puasa tidak selesai, udah Ramadan masih sakit, ya udah gak puasa dulu, bayar dia, mati. Tapi kalau
telentang. Tapi jangan telentang Pak ya, banyak yang mati telentang. Ya, telentang, telur binaji, telur martil. Telentang, kalau telentang itu nggak boleh telentang. Gak ada air, pakai debu. Masih otaknya jalan, masih nggak bergerak tapi otak masih tetap wajib. Nggak wajibnya satu, otaknya udah kagak ada. Orang gila, orang sekarang nggak so. Ketika udah nggak bergerak, innalillahi wa inna ilaihi diapain? Di sholat. Jangan sampai nanti jadi makmumnya di depan. Dari sekarang yuk di belakang imam, jangan sampai di depan imam. Jadi selagi otak masih ada, wajib sholat. Untuk itu di akhir jangan suudzon sama orang di luar yang nggak sholat. Mungkin dia bukan orang Islam. Kalau ada yang nggak sholat, apalagi Jumat, mungkin bukan orang Islam. Udah selesai. Atau lagi, dia orang Islam, mungkin gila. Belum juga gitu. Kalau nggak gila, bukan orang Muslim. Kalau orang Muslim wajib sholat. Kalau sehat wajib sholat nggak bisa ditinggal apapun alasan. Mau jadi pengantin kan? Ya, apalagi zaman sekarang jadi pengantin menjadi satu kedua. Padahal Rasul ngajar kan belum halal. Emang kita orang di luar Islam yang ketemuan tuh bukan pasal itu pertemuan, jangan hina agama orang ya. Ini agama orang begitu, nggak menghina saya. Emang begitu dia, wajar kan apa? Tapi kalau kita tidak diajarin begitu, banyak nonton sinetron sih bukan belajar kiai. Orang Betawi dulu perempuan itu di dalam, dinikahin udah selesai, didusturin di depan kamarnya. Jadi tendang dan masuk. Ceritanya begitu. Ya, sekarang ini yang lebih parah lagi ada namanya prawedding. Iya, belum nikah, udah fotonya lagi berduaan begini, apa yang kejadian di gerombolan? Kebakaran? Itu teguran dari Allah. Itu ngapain itu? Belum sah. Ayo, ini jangan macam-macam. Ya, jangan sampai salah kita. Satu lagi. Yang saya bertebaran, yang percaya adanya azab kubur. Kuburannya ada azab, orang dikubur mati, udah tidur. Ya. Orang di dalam kubur tidur. Yang ada azab kubur, padahal saya tadi bukan banyak azab kubur karena kan Nabi masih tahu. Makanya dia talqin. Udah dilatih kita sering ada dolor hak, wani'an kubur hak, ada kubur itu hak, nikmat kubur itu hak ada. Jadi kalau dengar nikmat kubur gak ada kubur gak ada, kita di kuburan mati, tidur, jangan dipercaya. Biar orang percaya pakai dalil. Udah, dia pakai dalil. Dalilnya apa? Ya wailana man ba'asana min marqadina ada mawa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Itu marqad itu orang tidur. Padahal di situ keterangannya al-marhum al-maghfurah Kiai Abdullah Syafi'i bukan tuh masalah itu. Itu karena panjang kalau diceritakan. Karena cukup waktunya satu kemalaman. Saya juga udah cukup. Hari Kiai kita mudah-mudahan nanti diteruskan oleh Kiai kita. Mudah-mudahan beliau Kiai kita Kiai Robi mudah-mudahan panjang umur sehat afiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya cuma ngasih pemberitahuan aja, nggak kasih nasihat. Mohon maaf ada ustaz-ustaz guru-guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.